Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali bersilaturahim walau melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan limpahkan rahmatnya untuk kita dan keluarga. Allah pelihara berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga, dan Allah jaga serta Allah tambah pada hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membahas satu tema berkaitan dengan amal-amal di bulan-bulan haram, di mana kita akan memasuki dan telah memasuki salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang kita akan melewati bulan haram ini 3 bulan mendatang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada 3 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, termasuk bagian bulan-bulan haram. Apa amal-amal yang diperintahkan? Kita akan membahas salah satunya adalah kesabaran dan kemaafan. Dia adalah amal pemberat timbangan pahala, khususnya bila diamalkan pada bulan-bulan haram, sebagaimana hari ini kita sudah memasuki bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Kita sedikit menyegarkan kembali ingatan kita yang dimaksud dengan bulan haram. Bulan haram bermakna bulan suci. Adalah bulan yang secara khusus disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Inilah yang Allah telah ciptakan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, Allah sudah merancang bahwa perputaran bumi, matahari, bulan ini berlangsung dalam 1 tahun, perulangannya terdiri dari 12 bulan. Kemudian Allah sebutkan, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Lalu Allah kemudian memerintahkan, maka jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dalam 4 bulan yang disebut bulan suci atau bulan haram, jangan kamu menzalimi diri sendiri. Surat At-Taubah ayat 36. Perintah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya jangan berbuat zalim di setiap bulan darinya.
tetapi dihususkan dari 4 bulan, maka Allah menetapkan 4 bulan suci agar kita mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa di dalamnya berlipat ganda dibanding dengan dosa pada bulan-bulan di luar 4 bulan yang telah ditetapkan. Dan juga amal soleh pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Ya, khususnya berkaitan dengan amal soleh pada sesama. Karena ayat ini mengkhususkan perintahnya fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu adalah berkaitan dengan sesama. Sehingga dalam rangkaian perintah ini tidak dibolehkan seorang mukmin berperang di bulan haram kecuali kalau dia diperangi lebih dahulu. Tidak boleh dia berdosa besar jika dia melakukan aniaya terlebih dahulu. Disebutkan oleh Imam Qatadah, beliau adalah seorang penafsir di masa tabi'in. Amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram. Sebagaimana kezaliman di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum kita sudah maklum kezaliman adalah larangan Allah dan berdosa bagi mereka yang mengerjakannya. Tetapi bila kezaliman pada sesama ini dilakukan di bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan dosanya. Dan kebaikan yang dilakukan Allah lipat gandakan pahala kebaikan. 4 bulan yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, ini adalah 4 bulan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kezaliman pada sesama, dan sebaliknya kebaikan pada sesama Allah lipat gandakan pahala. 12 bulan yang telah disyariatkan dan dijelaskan adalah bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, bulan Rajab, ini termasuk bulan haram, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada 3 bulan yang berurutan, dimulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian masuk bulan atau tahun baru, yaitu dengan bulan Muharram. 3 bulan ini tergolong bulan-bulan yang tadi telah disebutkan sebagai bulan suci atau bulan haram. Dalam surat Al-Maidah ayat kedua, Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airillah wala syahral haram. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah. Apa-apa yang diagungkan Allah, apa-apa yang dimuliakan Allah, itu makna siar-siar Allah. Dan di antara siar-siar Allah adalah bulan-bulan haram. Dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Apa yang dimaksud melanggar kehormatan di bulan haram adalah melakukan kezaliman. Makanya tadi disebut fala tadlimu anfusakum, jangan kamu berbuat zalim. Dalam tafsir Imam Tabari, beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah telah memilih di antara makhluknya hamba-hamba pilihannya. Memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dia memilih satu firman agar hambanya bisa mengingatnya.
memilih tempat dari wilayah bumi untuk digunakan melakukan salat, sebagaimana pilihan masjid-masjid atau tempat-tempat suci. Dan di antara bulan-bulan yang ada, Allah pun telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan ibadah dan bulan-bulan haram. Dia memilih hari Jumat di antara hari-hari yang lainnya. Memilih di antara malam-malam ada malam Lailatul Qadar. Maka mulialah segala yang dimuliakan oleh Allah. Karena menurut pandangan orang yang memiliki pemahaman dan akal yang baik, bahwa sesuatu itu menjadi agung dengan diagungkan oleh Allah. Jika Allah mengagungkannya, maka ia menjadi agung. Jika Allah memuliakannya, ia akan menjadi mulia. Dan di antara yang dimuliakan oleh Allah adalah Allah tetapkan adanya bulan-bulan tertentu yang dimuliakan, yakni yang tadi disucikan oleh Allah dan secara khusus berkaitan dengan kezaliman. Lebih lanjut dalam tafsir Asy-Sya'di ketika beliau menafsirkan surat At-Taubah ayat 36, beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah maksudnya dalam ketetapan dan takdirnya ialah 12 bulan, yaitu bulan-bulan yang sudah dikenal. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dinamakan bulan haram karena kemuliaannya yang lebih dan dilarangnya melakukan perang di dalamnya, melakukan hal-hal yang menyakiti sesama. Maka jangan kalian menganiaya diri kalian di dalamnya. Diperintahkan kita memakmurkannya dengan ketaatan dan kebaikan pada sesama di bulan-bulan haram itu. Diperintahkan kita bersyukur kepada Allah atas anugerah tersebut dan atas kemanfaatannya untuk kemaslahatan hamba. Allah lipat gandakan pahala berkaitan dengan hubungan dengan sesama, kebaikan-kebaikan pada sesama, dan pencegahan diri dari perbuatan zalim pada sesama. Dalam penjelasan tafsir tadi Asy-Sya'di menyebutkan, menukilkan perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la, dinamakan bulan haram karena ada 2 makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, pada bulan itu diharamkan berbagai bentuk kezaliman khususnya pada sesama. Ya, artinya dalam setiap bulan sesungguhnya Allah telah melarang kezaliman pada sesama. Hanya pada bulan-bulan haram yang dimaksud 4 bulan tadi Allah lebih melarangnya. Artinya dosanya akan dilipat gandakan. Sekaligus sebagai wujud pelatihan kita. Ya, ada momen untuk training untuk kita. Sebagaimana bulan Ramadan yang kemarin kita di training beribadah dan berbagai bentuk kebaikan. Bulan haram ini adalah masa training kita agar mencegah diri dari menzalimi sesama. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan dari bulan lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada bulan itu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, khususnya kebaikan pada sesama. Di satu sisi dicegah untuk melakukan kezaliman pada sesama, di sisi lain sekaligus diperintah untuk banyak berbuat kebaikan pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram adalah bulan kesabaran. Karena kita dicegah untuk melakukan keburukan pada sesama. Bulan kemaafan dan bulan kebaikan. Khususnya kebaikan pada sesama. Imam Ibnu Qudamah berkata, 3 macam amalan yang menjadi pemberat timbangan di mizannya Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah amal kesabaran.
Yang kedua, amal kemaafan terhadap kesalahan orang lain terhadap. Dan yang ketiga, amal soleh yang diterima di bulan Ramadan. Alhamdulillah, setelah sebulan kita lewatkan bulan Ramadan. Sebulan lebih kita lewatkan bulan Ramadan. Dan kita di bulan Ramadan alhamdulillah diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, peluang untuk meraih pahala besar dengan amal-amal soleh kita di dalamnya. Semoga amal puasa kita, amal sedekah kita, amal taraweh kita, amal kebaikan-kebaikan kita, tilawah kita, baca Quran kita, zikir kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah SWT dan akan menjadi bekal pemberat pahala saat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dua amalan yang insya Allah masih kita terus lakukan, kita terus laksanakan adalah amal kesabaran dan amal kemaafan terhadap kesalahan orang lain terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan sabar ini yang Imam Qudamah tadi menjelaskan. 3 macam amalan yang menjadi pemberat timbangan karena besarnya pahala sebagaimana yang Allah firmankan di antaranya dalam surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, karena begitu besarnya pahala kesabaran sampai Allah menjadikan kesabaran ini sebagai wasilah agar doa-doa dikabulkan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi wasilahnya adalah kesabaran dan sholat. Dan kesabaran lebih dahulu disebut bahkan daripada sholat. Karena pahalanya yang begitu besar. Kalau kita ilustrasikan, kita mau ngambil dana dari simpanan kita, ya berapapun dana yang kita butuhkan, kalau simpanannya besar, maka mudah kita mencairkannya. Dan pahala kesabaran itu amat besar simpanan pahalanya. Sehingga kalau kita meminta kepada Allah dengan sesuatu, insya Allah pahala kesabaran yang telah kita tanam mencukupi untuk dikonversi memenuhi kebutuhan kita yang kita mintakan kepada Allah. Itulah yang dimaksud sebagai wasilah. Dan Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan amal kesabaran dan amal sholat. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman pula, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Pahalanya besar dalam tanggungan Allah, dalam hitungan Allah pahalanya. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qudamah penjelasan Al-Quran, bahwa amal kesabaran itu tak terhitung ganjarannya dan menjadi pemberat pahala di yaumil akhir. Dalam ayat surat Asy-Syura 43, Allah menggabungkan dua hal ini, bersabar dan memaafkan. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian termasuk perbuatan yang mulia. Inilah yang dimaksud dengan ganjaran besar dari amal-amal sabar dan memaafkan.
Di antara sifat takwa yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana tercantum pada surat Al-Imran 134. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadiminal ghaid, menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Disebutkan bahwa ada 3 sifat: menahan marah, kemudian memaafkan, serta berbuat kebaikan dalam ayat tersebut. 2 sifat yang pertama, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. yakni memaafkan diletakkan setelah menahan marah, dikarenakan orang yang tak mampu menahan marah tak mungkin dapat memaafkan. Tapi bagi orang yang mampu menahan marah ada peluang untuk memaafkan. Seorang tidak cukup hanya sekedar menahan marah saja, sebab orang yang menahan marah belum tentu bisa memaafkan. Setelah memaafkan, Allah dalam ayat tersebut mengajak hambanya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu berbuat baik kepadanya. Jadi ada sabar, kemudian memaafkan, dan ditindaklanjuti dengan kebaikan. Subhanallah, inilah yang dijanjikan Allah, ganjaran besar, dan ini adalah bagian dari sifat ketakwaan yang disebutkan dalam surat Al-Imran 134 tadi. Dalam ayat tadi Allah berfirman di akhirnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Para ulama menafsirkan ayat tersebut walaupun bermakna berita bahwa Allah menyukai orang berbuat baik, tetapi inilah di antara balaghah Al-Quran. Sesungguhnya ia mengandung makna perintah. Hendaknya kalian termasuk orang yang berbuat baik, karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dan dalam ayat surat Ar-Rahman kita sama-sama mengetahui hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Pasti Allah balas kebaikan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita akan dalami berkaitan dengan 3 amalan tadi. Yang pertama, sanggup menahan marah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, membalas dengan kebaikan. Dan 3 amalan inilah yang didorong untuk kita berlatih melakukannya berulang di bulan-bulan haram sebagai bentuk kebaikan pada sesama. Berkaitan dengan amal pertama yang menjadi pemberat timbangan sanggup menahan marah. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu marah. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Diulang lagi, la taqdab. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taqdab. Sampai 3 kali berulang, Nabi menyebut jangan kamu marah. Kemudian dalam hadis Imam Muslim disebutkan, siapakah jagoan di mata kalian? Nabi bersabda, siapa yang jagoan di kalangan kalian? Para sahabat menjawab, orang yang tidak bisa dikalahkan oleh seorang laki-laki yang kuat. Nabi berkata, bukan itu. Rasulullah menjawab, tetapi jagoan adalah orang yang menguasai dirinya saat marah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menjelaskan bahwa marah itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat yang wajar. Tingkat yang wajar ini dibolehkan, bahkan menjadi keutamaan, yaitu marah yang ditujukan untuk membela diri, untuk membela agama,
menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan harta, dan membela hak orang lain atau menolong orang yang dizalimi. Tingkatan ini adalah boleh, bahkan pada keadaan tertentu bukan sekedar boleh tapi menjadi wajib. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura yang maknanya adalah bentuk keutamaan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ini pujian. Allah puji hamba-hamba yang bertakwa. Di antara hamba yang bertakwa adalah apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan boleh jadi ekspresi saat dia membela diri adalah bentuk kemarahan. Dan ini tergolong kemarahan yang wajar, yang justru diutamakan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40 yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang membela dirinya dari kezaliman. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Kecuali mereka berkata, ya Tuhan kami hanyalah Allah. Tuhan kami hanyalah Allah. Hanya karena beriman pada Allah mereka diusir. Kemudian ayat ini yang menegaskan kebolehan orang melakukan perlawanan ketika hak-haknya diambil tanpa alasan yang benar. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain yang marah karena keganasan itu, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Seandainya tidak ada orang marah, tidak boleh sama sekali marah dalam situasi apapun, maka tentu banyak kerusakan. Ya. Tapi karena masih dibolehkannya marah kalau dizalimi tanpa sebab, maka tercegahlah orang yang akan melakukan kezaliman. Karena takut dia terbalas. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak marah karena dirinya, maka ia akan menghadapi kematian di muka bumi ini, atau ia akan menghadapi hinaan orang lain dengan berbagai macam hinaan, layaknya hewan yang tidak marah demi dirinya. Barang siapa yang tidak marah karena agamanya, maka sesungguhnya ia telah merusak agamanya. Artinya bila agamanya dicela di hadapannya, dia diam-diam saja, maka sungguh ia telah merusak agama. Barang siapa yang tidak marah demi kehormatannya, maka ia akan membahayakan keluarga dan kehormatannya. Barang siapa yang tidak marah demi hartanya, maka ia tidak akan selamat dari rampasan orang lain terhadap hartanya. Hal tersebut, yakni ketiadaan marah pada saat diperlukan, adalah satu keburukan dan bencana dalam waktu dekat maupun waktu yang akan datang. Barang siapa yang tidak marah akan gangguan terhadap hak-hak umum dan menolong orang-orang yang dizalimi, tidak marah dalam rangka menolong orang atau dalam rangka menjaga hak-hak umum, maka sesungguhnya ia telah menyimpang dari tabiat yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang dibuat marah namun dia tidak marah, maksudnya dibuat marah untuk hal-hal tadi yang wajar dia marah, maka ia adalah keledai. Ya, bila agamanya dicela dia diam, dia disebut orang yang tidak punya marah sama sekali. Ini Imam Syafi'i menyebutnya sebagai keledai, yaitu mempunyai tabiat yang dungu dan rasa malunya hilang. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengisyaratkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 251. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain,
pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam, yaitu dengan dijaganya dari kerusakan ini karena adanya kemarahan dari orang-orang yang Allah izinkan marah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Taubah ayat 14-15. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minina wa yudhib qaida qulubihim. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang yang beriman dan menghilangkan kemarahan orang-orang yang beriman. Jadi dibolehkan marah bagi orang beriman apabila agamanya dinistakan, dicela, dicaci maki, disepelekan ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka marah semacam ini adalah kewajaran bahkan keutamaan. Ya. Karena dengan perlawanan semacam itu mereka tertakuti untuk melakukan kerusakan lebih lanjut. Tertakuti untuk melakukan celaan lebih lanjut. Mereka diam dan akhirnya hilanglah marah orang-orang beriman. Yang mungkin dia punya kelemahan, tidak sanggup untuk ikut melampiaskan marah. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Maka Allah izinkan dan Allah tidak anggap dosa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi marah yang memang dianjurkan adalah satu keutamaan. Yang kedua, ada marah kata Imam Ghazali tingkatnya melalaikan, yaitu marah yang berada di bawah batas kewajaran dengan melemahnya amarah tersebut pada diri manusia atau hilang sama sekali darinya. Kondisi semacam ini sangat terhina secara akal maupun agama. Karena barang siapa yang tidak marah demi dirinya, demi agamanya, demi kehormatannya, demi hartanya, demi kemaslahatan umum, maka dia adalah pengecut. Dia tidak berjalan di atas ketetapan Allah terhadap makhluk. Ini marah yang tidak marah yang dilarang. Jadi agamanya dicela, dia diam saja. Hartanya diambil, dia diam saja. Tidak mengekspresikan pencegahan terhadapnya. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali berkata tingkat marah yang berlebihan. Yang tidak boleh, inilah yang dicegah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya di atas. Yaitu marah yang melampaui batas kewajaran, baik secara akal maupun secara agama. Amarah ini berjalan dengan cepat di atas keburukan yang akhirnya mengakibatkan kehancuran dari arah yang tidak ia ketahui. Inilah marah yang tidak boleh. Marah semacam ini adalah marah yang tercela, baik menurut Al-Quran maupun menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk-bentuk marah yang tercela itu diantaranya adalah marah eksplosif, yang ditandai dengan rasa marah yang disertai teriakan keras, melempar barang atau membanting pintu. Bukan hanya anak kecil yang mengalaminya atau melakukannya. Banyak orang dewasa yang mengungkapkan amarahnya dengan cara meledak-ledak. Luapan emosi yang eksplosif bisa terjadi karena adrenalin yang menyala. Dan mereka bisa menikmati kondisi tersebut, yakni merasa puas. Ekspresi semacam itu adalah terlarang. Membanting pintu, membanting pecah belah piring, gelas, dan sebagainya. Ini bentuk marah yang tercela, eksplosif. Yang kedua, marah dengan cara menyakiti dan menyalahkan diri sendiri. Banyak orang yang menyalahkan
bahkan menyakiti diri sendiri sebagai luapan kemarahannya. Biasanya muncul pikiran ini salahku, sehingga semuanya berantakan. Pemikiran tersebut memicu seseorang menyakiti diri seperti menyilet tangan, membenturkan kepala ke tembok. Hal itu bisa terjadi karena kepercayaan dirinya menurun dan menyalahkan diri sendiri. Ekspresi semacam ini dalam marah juga termasuk yang dilarang. Bentuk yang ketiga, sarkasme. Saat dalam keadaan marah, mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang tajam, umpatan, langsung memasang wajah judes. Jika dibiarkan terus, ia bisa kehilangan teman, bahkan pasangan, karena ucapan yang ternada sarkasme, menyakiti orang lain. Tentu hal ini tidak disukai. Ekspresi semacam ini hanya boleh bila orang berbuat zalim dengan kekasaran yang sama. Tetapi bila tidak, maka dia terlarang. Firman Allah, la yuhibbullahu jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi dengan ucapan-ucapan yang senada atau yang sama. Kemudian yang keempat, bentuk ekspresi marah dengan penyangkalan. Dalam keadaan marah, seorang berkata, saya baik-baik saja atau tidak masalah, padahal emosi sedang tinggi. Tidak hanya itu, ia malah memasang senyum, berusaha keras menutupi marahnya. Hal ini dilakukan karena ingin terlihat baik di sekelilingnya yang ia tidak terbiasa memperlihatkan perasaannya. Walaupun faktanya ia mampu menahan marah, akan tetapi hakikatnya masih menyimpan kekesalan, kemarahan, bahkan dendam. Ekspresi semacam ini bila niatnya bukan karena memenuhi perintah Allah, walau tidak berdosa, tetapi tidak dapat meraih pahala. Karena niat menahannya bukan karena Allah. Hendaklah kita niat menahannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah perintahkan tahanlah marah. Dan yang terakhir, penguasaan diri dan peredaman. Saat marah, ia dapat menguasai perasaan dirinya dan meredam marahnya. Karena ia dapat melihat dengan mata batinnya bahwa sebab yang menyebabkan ia marah perlu dikasihani. Apakah karena kebodohan, atau karena adanya rasa kasih sayang padanya, atau karena ia berharap manfaat yang lebih besar dan sebagainya. Dan inilah peredaman atau penguasaan diri yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan perintah tahanlah marah dan bersabar. Jadi di antara 5 ekspresi tadi, 4 hal yang terlarang dan 1 hal yang diperintahkan. Yang pertama eksplosif, ini dilarang. Yang kedua menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, ini dilarang. Sarkasme dengan ucapan-ucapan buruk dilarang. Penyangkalan, ya, kalau diniatkan bukan karena Allah, dia termasuk yang tidak mendapatkan pahala walaupun dia bersabar. Dan yang diperintahkan penguasaan diri dan peredaman. Kemudian selanjutnya al-hilmi adalah satu sifat yang disebutkan sebagai sifat hamba yang bertakwa, mampu menahan. Di antara ekspresi marah seseorang adalah al-hilmi, yakni menguasai diri, meredam diri ketika marah. Jika seorang dilanda amarah, maka dengan sesegera dia bisa menguasai dirinya, tidak terburu-buru merespon, memberikan balasan dengan balasan yang tidak baik, bahkan dengan memberikan balasan yang lebih buruk. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ada orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan berkata, kebinasaan bagimu wahai Muhammad. Rasul menjawab, bagi kalian juga. Aisyah langsung berkata, kebinasaan bagi kalian, laknat bagi kalian, murka Allah bagi kalian. Jadi orang Yahudi ini hanya menyebut kebinasaan bagimu ya Muhammad. Aisyah membalasnya, kebinasaan, laknat Allah, murka Allah atas kalian. Kemudian Nabi bersabda kepada Aisyah,
tahan wahai Aisyah. Jadi sabar wahai Aisyah. Wajib bagimu untuk lemah lembut. Hati-hati kamu dari sikap keras dan keji. Ya, ini termasuk bentuk sarkasme dalam membalas tadi. Nabi menahannya. Sabar wahai Aisyah, wajib bagimu berlemah lembut. Hati-hati kamu dari sikap keras dan keji. Aisyah kemudian berargumen kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan kebinasaan bagimu, wahai Muhammad. Nabi bersabda, wahai Aisyah, apa kamu tidak mendengar apa yang aku ucapkan tadi? Ya, waalaikum. Semoga bagimu juga. Aku telah membalas mereka dengan ucapan tadi. Semoga bagimu juga. Dan itu pasti dikabulkan Allah ucapanku. Sedangkan ucapan mereka terhadapku tidak bakal dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya memiliki sifat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh, orang-orang jahil mengganggunya, ia menghadapinya dengan ucapan yang menyelamatkan saja, yang menunjukkan kedamaian saja. Nah, inilah yang dicontohkan Nabi SAW. Ketika orang-orang Yahudi tadi, kebinasaan bagimu Nabi, wa'alaikum. Wa'alaikum, orang Yahudi tidak mengerti. Wa'alaikum, yang artinya kamu juga. Dikira Nabi seolah-olah menjawab wa'alaikumussalam. Tapi ternyata Nabi menjawab semoga demikian juga kamu. Jadi kalau doanya adalah kebinasaan bagimu, maka ucapan Nabi semoga demikian kamu juga binasa. Dan doa Nabi dikabulkan, doa orang Yahudi tidak dikabulkan. Tapi tetap dalam keadaan damai tadi, walaupun Nabi membalas dengan ketepatannya. Itulah sifat kesabaran yang menenggelamkan atau memberatkan timbangan pahala di akhirat nanti. Yang kedua, sifat memaafkan kesalahan. Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang baik, yang ma'ruf. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jika kamu ditimpa satu godaan syaitan, berlindunglah kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan inilah perintah Allah, jadilah engkau pemaaf. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim sama-sama meriwayatkan hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Nabi ayat ini, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang yang bodoh, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah ini wahai Jibril? Apa maksudnya wahai Jibril? Ya, maksudnya apa menjadi orang pemaaf? Maka malaikat Jibril menyampaikan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu supaya memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang tidak memberimu, menyambung orang yang memutuskan perhubungan denganmu. Kita perhatikan Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepadamu supaya memaafkan orang yang berbuat zalim padamu. Memberi kepada orang yang tidak memberimu, menyambung orang-orang yang memutus perhubungan dengan Allah Ta'ala berfirman dalam firman yang lain, maafkanlah kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wal'afina 'anil nas, maafkanlah sesama itu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa syariat Islam memperbolehkan menuntut balas terhadap kejahatan yang ditimpakan dengan balasan yang serupa. Namun memaafkan bila kejahatan itu terputus, sudah selesai, dan apalagi mereka memohon maaf, maka memaafkan merupakan sikap yang jauh lebih baik dan lebih mulia daripada membalas kejahatannya, walaupun membalasnya tadi dijelaskan dalam ayat surat An-Nisa 148 adalah kebolehan, tidak dianggap dosa. Tetapi ada bonus besar bagi hamba-hamba yang memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Dalam ayat berikutnya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Inilah bonus besar dari Allah Ta'ala bagi yang punya hak untuk marah, punya hak untuk tidak memaafkan, tapi dia memanfaatkan untuk memaafkan saja selama orang yang tadi berbuat kejahatan sudah mengakhiri kejahatannya atau bahkan sudah meminta kemaafan. Dalam surat An-Nisa Allah pun berfirman yang artinya, jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan satu kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Itulah sifat kedua yang memperberat timbangan pahala kita di akhirat. Yang pertama tadi kesabaran, yang kedua mampu memaafkan, dan yang ketiga membalas dengan perbuatan baik. Allah berfirman, tolaklah perbuatan buruk dengan yang lebih baik. Inilah perintah Allah. Selain tadi berikan maaf, dalam perintah yang berikutnya ini, tolaklah perbuatan keburukan mereka dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Dalam firman Allah lainnya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Allah itu Maha tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang kebaikan. Allah Maha tahu. Tidak perlu kita menjelaskan rinci kepada Allah. Tidaklah sama kebaikan kejahatan. Allah sudah mengetahui. Kemudian Allah perintahkan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Inilah perintah Allah membalas keburukan dengan kebaikan. Di akhir ayat, memang ini adalah suatu perkara yang berat. Dan Allah tahu tentang hal itu. Oleh karenanya Allah mengakhiri sifat-sifat yang baik, yakni dia sabar, dia memaafkan. Kemudian membalas kejahatan keburukannya dengan kebaikan. Melainkan hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan sifat seperti itu, melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Pasti dia beruntung. Allah yang menjaminnya. Orang yang sabar dan orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena memang akhir dari kalimat ini ditegaskan oleh Imam Asy-Sya'bi dalam tafsirnya, memang amalan-amalan ini amalan berat. Ya. Imam Al-Qayyim berkata, sesungguhnya amalanmu berkaitan memenuhi hak Tuhanmu, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi effortnya hanya tenaga dan waktumu. Tenaga dan waktu. Tetapi amalan kebaikanmu pada sesama dibutuhkan effort bukan sekedar tenaga dan waktumu, tetapi boleh jadi dibutuhkan hartamu, dibutuhkan pikiranmu, dan dibutuhkan perasaanmu. Itulah yang menjadi effort daya kita berbuat baik pada sesama. Dan itu lebih berat, ya, lebih berat effortnya. Oleh karenanya Allah membalas dengan balasan yang lebih besar. Tidak ada balasan dari kesabaran, kemaafan, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, kecuali akan memperberat timbangannya di yaumil akhir. Adapun toladan yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan 3 sifat takwa tadi, sabar, kemaafan, dan membalas dengan kebaikan. Dicontohkan di dalam Al-Quran dengan kejadian atau apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Tentang kisah Nabi Yusuf, bagaimana kita tahu ada saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf yang masih kecil. Ingin membunuh dan dibuang ia ke dalam sumur.
Lalu kemudian setelah Nabi Yusuf terselamatkan akhirnya menjadi raja. Di saat Nabi Yusuf menjadi raja, saudara-saudaranya sangat membutuhkan pertolongan. Ya, karena musim paceklik saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara tidak tahu bahwa raja itu adalah Nabi Yusuf. Karena dia sudah menyangka bahwa Nabi Yusuf sudah wafat, sudah meninggal di dalam sumur itu. Nabi Yusuf tapi diberikan ilmu mengetahui tentang saudara-saudaranya ini, bahwa mereka adalah saudara. Terjadilah pertemuan yang kemudian digambarkan dalam surat Yusuf kejadian ini, khususnya pada ayat ke-92 dan ayat 100 saya nukilkan di sini. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudara, tak ada cercaan pada kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia paling penyayang di antara para penyayang. Yakni Allah Maha Penyayang. Nabi Yusuf memaafkannya. Tidak ada cercaan bagimu dan Allah semoga mengampuni. Kemudian pada ayat ke-100 dari surat Yusuf, Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana dan mereka sujud menghormati kepada Yusuf. Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Tuhanku telah menjadikannya kenyataan bahwa mimpi Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf akan menjadi raja. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika Dia membawa kalian dari dusun setelah setan merusak hubungan antaraku dan saudara-saudara. Bagaimana Nabi Yusuf menyalahkan setan, tidak menyalahkan saudaranya. Ini adalah satu kebaikan. Ya. Setan yang memang hakikatnya setanlah yang merusak. Ya. Nah, sering kita ini karena salahmu dan sebagainya itu Allah ajarkan hendaklah diarahkan saja ke setan. Sesungguhnya setan yang merusak hubungan aku denganmu. Nah, ini adalah satu adab yang diajarkan Al-Quran bagaimana kita berbuat kebaikan pada orang yang berbuat kesalahan. Kemudian tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diturunkan ayat surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar ini difitnah habis-habisan oleh kalangan orang-orang munafik di kota Madinah. Dan di antara mereka yang ikut terlibat dalam memfitnah, mencaci Abu Bakar adalah kerabatnya. Ya, kerabatnya yang setiap waktu disantuni oleh Abu Bakar. Jadi orang ini sudah disantuni setiap waktu dengan sedekahnya dari Abu Bakar. Ya. Tapi dia terlibat memfitnah dan mencerca Abu Bakar dan keluarga. Maka Abu Bakar setelah mengetahui, marahlah Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar marah sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan membantu dia lagi. Ini sumpah Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan membantu dia lagi. Turunlah ayat ini kepada Nabi dan diminta oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan kepada sahabat dekat Abu Bakar. Maka pagi hari Nabi menemui Abu Bakar menyampaikan turunnya ayat ini. Yang makna dari ayat ini, jangan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Kaget Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar membayar kafarat sumpahnya. Karena dia sudah bersumpah demi Allah, saya tidak akan menyantuni dia lagi. Dibayar kafaratnya. Ya. Puasa, di antara cara membayar kafarat adalah puasa. Agar sumpahnya itu hilang. Kemudian dia menyantuni kembali kerabatnya. Kenapa? Karena Allah janjikan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maka Abu Bakar menyambut seruan Allah. Nah, inilah dua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran bagaimana menahan marah, memaafkan dan berbuat kebaikan pada mereka yang menzalimi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah bahasan semoga menjadikan diri kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang memiliki sifat bagaimana disebutkan di atas, yang akan memperberat timbangan pahala kita dan menjadi wasilah bagi datangnya pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabarmu dan salatmu sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu sekalian, amal-amal kebaikan pada sesama ini hendaklah kita upayakan, khususnya di bulan Muharram yang Allah bakal lipat gandakan. Maaf, di bulan haram, di mana Allah menjanjikan lipat ganda pahala, memperbesar dan memperberat pahala. Dan hari-hari ke depan ini kita masih berada di bulan haram. Kita hari ini di bulan Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, bulan depannya lagi Muharram. Ini adalah 3 bulan yang disebut bulan-bulan yang dimuliakan. Dan salah satu ayat yang menjelaskan tentang bulan Muharram, apa yang kita lakukan? Fala tadlimu anfusakum. Jangan berbuat baik. Janganlah kalian berbuat zalim, maksud saya. Maaf. Jangan berbuat zalim. Hendaklah kalian berbuat kebaikan, khususnya pada sesama. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Silakan Mbak Mia. Makasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Silakan, Bu Mia. senantiasa merahmati Ustadz, tim Thayyibatora, Amin, para amin, ulama kita, dan sama-sama. semua kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz terkait masalah sabar. Sabar ini kan sangat berat sekali ya Pak Ustadz. Kadang dalam pelaksanaannya kita Iya. udah berusaha sabar, tapi di tengah-tengah tuh kadang-kadang suka ngegerendeng gitu Pak Ustadz di dalam hati. Jadi kayak kesannya nggak ikhlas. Itu gimana ya Pak Ustadz supaya sabarnya kita itu benar-benar sabar yang ikhlas karena Allah? Apakah ada doa-doa khusus atau bagaimana? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Bu. Ya, tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Kalau sabar itu maknanya bukan tidak terasa apa-apa dalam hati. Ya, bukan berarti tidak ada apa-apa dalam hati. Pasti ada apa-apa di dalam hati. Hanya bagaimana kita meredam, itulah yang diberi pahala besar itu karena adanya peredaman. Bukan karena tidak adanya apa-apa. Ya, bahkan ada orang yang misalnya disakiti dan sebagainya, dia nggak peduli, dia rileks saja. Itu bukan sabar. Ya, bukan sabar karena dia nggak paham. Maka ada orang, kamu kok gimana sih, uang kamu diambilin semua kayak gitu kok diam aja. Oh, masa sih diambil? Iya, itu diambil namanya. Enggak. Nah, itu namanya orang bodoh, nggak ngerti. Jadi tidak ngerti kalau dia disakiti, tidak ngerti dia dihinakan, tidak ngerti. Itu bukan orang yang sabar, tapi orang yang tidak ngerti. Tapi kalau orang ngerti, dia meredam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu dia redam. Nah, itulah bentuk kesabaran. Jadi apa yang dialami bumi memang berat. Memang Allah telah sampaikan tadi. Pahala orang yang sabar itu di tanggungan Allah. Kenapa? Karena beratnya Allah tahu itu. Nah, dalam surat Fussilat tadi disebutkan hanya orang-orang yang tahu keberuntungan besar mereka yang bisa bersabar. Nah, kenapa? Karena menanggung dia beban itu. Begitu Bu Mia. Jadi bukan berarti kita kalau sabar itu nggak ada perasaan apa-apa. Bukan itu. Tapi orang yang punya perasaan tidak nyaman, tapi dia tahan perasaan tidak nyaman itu. Dia salurkan hanya pada Allah semata. Ya, pada Allah semata dia salurkan. Tidak dia ekspresikan dengan ekspresi-ekspresi tadi yang oleh Imam Ghazali disebutkan sebagai terlarang atau tidak dibolehkan atau tercela.
ya, dengan kekasaran, misalnya membanting kaca, membanting pintu. Nah, itu bentuk seperti itu tidak boleh, atau ucapan-ucapan yang buruk yang terus terang disampaikan itu juga tidak dibolehkan. Begitu Bu Mia. Iya, Pak Ustadz. Apakah ada doa yang bisa kita panjatkan, Pak Ustadz, agar kesabaran kita itu bisa sesuai dengan apa yang Allah harapkan? Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, ya Allah, Allahumma ja'alni minas sabirin. Allahumma ja'alni minas sabirin. Ini yang pertama, ya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersabar. Jadikan aku hamba-hambamu yang bersabar. Kemudian ada zikir juga yang apa namanya biasa disampaikan, di antaranya adalah Allahu Karim. Ya. Allahu Karim. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang tadi membutuhkan kita bersabar, ya, kita tidak boleh eksplosif kan terkait dengan kemarahan dan sebagainya, kita tetap bersabar. Jadi maka kita zikir aja, Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim, ya. Yani Allah yang maha memuliakan, Allah yang maha memuliakan. Kenapa? Kita manfaatkan kondisi sabar kita untuk wasilah memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau saat itu kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kenapa kamu ini? Allah menanyai kita seolah-olah begitu. Kenapa kamu ini ya Allah? Saya sabar ya Allah, saya sabar. Allah sangat gembira dengan kesabaran hamba. Apa yang kamu minta, Allah akan kabulkan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Manfaatkan kesabaranmu untuk munajat kepada Allah, dan serulah Allah dengan lafaz asmaul husnanya. Di antaranya Allahu Karim, Allah yang memuliakan, maha memuliakan. Begitu Bu Mia. Jazakallahu khairan katsiron. Makasih Mbak Lili. Makasih Mbak Mia. Silakan Pak Arta. Pak Arta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan semua yang hadir di acara kajian hari ini. Terima kasih, Bu Lili. Ustadz, kajian ini atau materi kajian ini kajian yang berulang ya. Tapi hari ini kebetulan pas ada waktu nyimak. Materinya ringan tapi berat, Ustadz. Ini secara teori kita sudah paham yang disampaikan Ustadz, sangat-sangat jelas, luar biasa nilai Islam tentang bagaimana kita dianjurkan atau didorong untuk bisa mengamalkan nilai-nilai yang positif ya, tidak berbuat zalim kepada sesama. Terkait dengan memaafkan, soal sabar, insya Allah sabar Ustadz. Tapi memaafkan ini persoalan. Kita siap memaafkan, tapi yang bersangkutan biasa-biasa aja itu. Misalnya kan, nggak ada keinginan untuk berjabatan tangan, tidak ada keinginan untuk merubah, tidak ada keinginan untuk benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin memaafkan, tapi kalau yang bersangkutan tidak merasa penting untuk mengklirkan persoalan, itu kan persoalan juga Ustadz ya. Artinya istilahnya kalau orang akad nikah itu kan mesti ada ijab qabul Ustadz. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau hanya sebelah aja kan nggak bunyi Ustadz. Nah, ini sih kalau saya lihat persoalan keseharian kita gitu ya. Apalagi setelah mendengar ceramah Ustadz ini, dorongan untuk berbuat atau mengaplikasikannya dalam keseharian kita kuat. Tapi kan tetap banyak faktor, banyak variabel Ustadz, tidak mudah. Tadi Bu Mia sudah menanyakan hal khusus terkait doa untuk bisa melembutkan hati kita, untuk kita bisa legowo, memahami fakta. Tapi sekali lagi secara
apa namanya, secara aplikasi atau eksekusinya nggak gampang, Ustadz. Variabelnya banyak sekali lagi, dan satu yang pertanyaan saya, bagaimana itu bisa terjadi kalau hanya itu ada di benak kita gitu. Apakah perlu ada proses-proses yang lain, atau kita harus mendakwahkan dulu, atau bagaimana, Ustadz? Maaf Ustadz, ini Baik, terima kasih Pak Atta. Terima kasih Ustadz. Yang pertama tadi bahwa kita termasuk dianjurkan untuk membela diri. Ini yang pertama ya. Ketika dizalimi dengan sewenang-wenang, membela diri. Allah memuji hamba-hambanya yang membela dirinya ketika dizalimi. Surat Asy-Syura ayat 39 tadi. Kemudian di antara orang yang menzalimi boleh jadi ada dua. Ada orang yang menzaliminya itu dengan kesengajaan. Ada yang disebut zalim. Ada yang dengan kejahilan, karena kebodohan saja. Nah, untuk yang jenis pertama, kebodohan, maka Allah memberi kemuliaan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yaitu apabila hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, di antara sifatnya adalah menghadapi orang-orang yang bodoh dengan kedamaian. Nah, ini ekstra sabar, tapi menghadapi orang yang dia tahu ini bodoh karena kehilafan, karena kecerobohan dan sebagainya. Ini yang pertama. Ya. Tapi yang kedua, orang yang melakukan kezaliman itu memang sengaja berbuat zalim karena kesombongan dan sebagainya, bukan karena kebodohan. Nah, untuk yang kedua, Allah membolehkan untuk kita membalas. Dalam surat An-Nisa ayat 148. Ya, Allah tidak menganggap dosa orang yang membalas dengan keburukan orang yang berbuat zalim padanya. Jadi kalau kita dicaci misalnya, contoh saja, kurang ajar lu, maka kita boleh membalasnya, lu juga kurang ajar. Nah, itu boleh hukumnya, tidak berdosa. Itu surat An-Nisa 148. Kalau dia mukul, kita boleh balas pukul. Nah, tetapi pada An-Nisa 149, ya, An-Nisa 149, walaupun kamu mengetahui, kamu sanggup membalasnya, ya, sanggup membalasnya, dan tidak berdosa membalasnya. Karena untuk apa membalas tadi sudah dijelaskan. Di antara kebolehan Allah kita membalas, menanggapi tadi dengan kemarahan dan sebagainya, untuk mempertakuti mereka agar tidak melakukan hal yang sama atau berulang atau terus-menerus melakukan keburukannya. Itulah dilakukan dengan ekspresi kemarahan atau bahkan membalasnya. Nah, itu boleh ya. Kemudian yang ketiga sekarang, apabila kejahatan mereka itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang menyakiti kita saja, ya, tidak menyangkut persoalan harta, ya, kalaupun ada harta atau hal-hal yang masih remeh-temeh yang kecil dan sebagainya, ya, misalnya kita naik mobil, kaca spion kita tersenggol oleh motor misalnya, hal seperti itu yang kita mungkin tergores sedikit lah ya, tergores sedikit yang kita maklum, kita bisa merelakannya, tidak terlalu meresponnya dengan hal-hal yang kemarahan yang berlebihan. Ya. Semacam itu, selama dalam koridor, ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi, maafkanlah dan berlapang dadalah. Ya. Tapi kalau dia melakukan kezalimannya itu sampai merugikan dengan nilai yang besar untuk kita, maka tetap kita kembali kepada kebolehan kita memperjuangkan hak-hak kita itu. Memperjuangkan hak-hak kita itu. Jadi kita tidak dalam konteks memaafkan, ya, kita terus berjuang untuk mengambil hak kita.
dari kezaliman yang mereka buat. Tapi kalau kezaliman itu, walaupun orang itu berbuat zalim sengaja, tapi dalam batas yang kita masih bisa tolerans gitu terhadapnya. Misalnya dia cuma ngambil uang seperti tadi menggores mobil dan sebagainya, kita boleh marah, tapi sudahlah saya relakan saja. Karena ayat tadi surat saya nukilkan kembali ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq tadi. Nah ini surat An-Nur ayat 22. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan kelapangan yang bersumpah bahwa tidak akan memberi bantuan pada kerabatnya, orang-orang miskin, orang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Nah ini ganjaran besarnya. Padahal Abu Bakar di sini tidak salah. Abu Bakar tidak salah difitnah, dicaci dan sebagainya oleh orang yang selama ini disantuni oleh Abu Bakar. Kita bisa bayangkan jengkelnya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun bersumpah, demi Allah mulai hari ini saya nggak akan nyantuni dia lagi. Udah bersumpah Abu Bakar. Tapi ketika turun ayat ini bagaimana Allah menyuruh, hendaklah kamu memaafkan mereka, berlapang dada terhadap mereka. Apakah kamu ini pahalanya yang Allah berikan? Apa kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Nah, Abu Bakar mengetahui bahwa dia butuh ampunan. Walaupun Abu Bakar itu orang yang sudah soleh, orang yang sudah bertakwa, yang sudah nggak banyak kesalahannya, masih butuh pengampunan Allah. Maka ya Allah, demi ampunanmu aku sudah maafkan dia dan aku siap berlapang dada sesuai dengan perintahmu. Nah inilah tingkatan-tingkatan tadi bagaimana kita mengatasi masalah dengan orang lain. Begitu Pak Arta. Ya Ustadz, oke terima kasih Ustadz, penjelasannya makin dalam. Tapi yang saya maksudkan Ustadz, keinginan kita untuk bisa memaafkan itu kan mesti ada respon dari dia atau ada akad dari dia, keinginan dari dia juga untuk dimaafkan. Enggak mesti tak, tidak mesti Pak Tak. Tidak mesti harus mereka minta maaf. Gitu. Karena ini sepihak kita ini. Abu Bakar ini tidak menuntut orangnya yang disantuni itu minta maaf. Udah Abu Bakar disuruh oleh Allah, maafkanlah saja, berlapang dada saja. Walaupun orang itu nggak ketemu sama Abu Bakar. Orangnya tidak berjumpa dengan Abu Bakar. Kalau gitu kesimpulannya Ustadz, yang boleh saya tangkap, jadi kita bisa maafkan, keandaikan ada persoalannya tetap diselesaikan, begitu Ustadz ya? Ya, artinya tadi kalau keadaannya memang berat, sulit bagi kita, itu ya, artinya sesuatu yang merugikannya besar, maka itu harus diselesaikan. Karena kalau kita membolehkan saja dirampas dan sebagainya, kan tadi kita termasuk jenis kelemahan. Gitu ya, jenis kelemahan. Jadi kita harus bereskan itu, baru selesai urusannya kita maafkan. Tapi kalau maksudnya di sini tadi memaafkannya tidak dalam urusan yang besar bagi kita. Ini kan contoh Abu Bakar, artinya bisa masih contoh-contoh yang bisa kita toleransi walaupun menyakitkan, tapi ya sudahlah kita bisa abaikan. Kita bisa abaikan. Nah, udah kita maafkan saja tanpa harus menuntut dan seterusnya. Tapi kalau misalnya perampasan rumah atau apa hal-hal yang lain ya, pencurian barang sebagainya, ya kita menuntut tetap. Nah setelah dituntut ternyata sudah dikembalikan, baru kita memaafkannya. Ya sudah nggak ada urusan lagi lah dengan ini, sudah saya maafkan. Nah itu yang dimaksud. Begitu Pak Arta. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi Bu Lili? Sejauh ini belum. Pak Ustadz, saya ada nanya Pak Ustadz. Berarti Kan ada Bu Lili. Ada istilah Silakan, forgive but Bu not Lili. forget. Ya, ada istilah forgive but not forget Pak Ustadz. Maafin tapi nggak lupain. Misalnya ada urusan
Iya, nggak mau lagi ada urusan sama dia, terus kasus yang sama atau kasus yang tidak sama, ya udahlah kita jauh-jauh aja dari dia. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, berarti kita sudah sampai tingkat sabar dan memaafkan. Belum sampai ke tingkat berbuat baik padanya. Kalau berbuat baik padanya tetap tadi seperti Abu Bakar, nyantuni lagi dia. Ya, tapi kalau sudahlah saya maafkan, saya nggak tuntut ke polisi, nggak udahlah selesai urusannya. Saya sudah maafkan, tapi saya nggak mau hubungan lagi. Berarti kita tidak mau hubungan lagi, kan menghubungi lagi itu perbuatan baik. Berarti kita belum sampai ke tingkat membalas dengan kebaikan. Begitu Bu Lili. Ya itu sudah memaafkan sudah besar, tapi tidak lagi atau belum sampai ke tingkat yang ketiga, memaafkan tadi. Berbuat baik atas keburukannya. Contohnya begini Bu, pernah saya ulang kembali ya sebagai contoh ilustrasi yang mudah. Saya naik kereta komuter dari Bogor, kaki saya diinjak atau kaki Ibu Lili diinjak orang. Nah, waktu diinjak nggak boleh kita, kaki saya sakit, aduh kaki saya sakit. Ditanya oleh teman, kenapa Bu Lili? Ini kaki saya diinjak, terus udah nggak mau, takut saya. Nah itu nggak boleh. Itu tadi yang dia tidak marah pada tempatnya. Harusnya dia marah, dia menegur gitu paling tidak ya. Nah langkah kedua ditegur nih, Pak kaki Bapak nginjek saya. Nah ditunggu reaksinya. Reaksi pertama mungkin orang itu maaf, sorry Bu. Nah udah, kalau dia sudah minta maaf selesai urusannya, kita nggak usah balas, itu kebaikan, kita sabar. Kemudian ada orang yang kedua, memang kenapa? Ditanya, Pak kaki Bapak nginjek saya ini, memang kenapa? Ya sakit lah Pak. Terus kenapa? Hak saya dong. Nah kalau begitu kata Imam Ghazali tadi, lawanlah dia. Kalau dia tetap gitu, dorong kembali, injak balik lagi. Nah itu yang kedua ya, kalau dianya sudah. Tapi ketika kita balas lagi dia, aduh sorry saya minta maaf. Nah, selesai udah dimaafkan. Nah itu yang kedua. Nah sekarang tadi kalau kita mau tadi orangnya sudah nginjak, sudah kita balas, sudah minta maaf, selesai kita maafkan. Kemudian kita kasih permen. Pak, mau Pak, ini ada permen Pak. Nah, itu kebaikan. Nah, itu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu tingkatan yang ketiga tadi, Bu. Jadi kalau kita memaafkan tapi sudah putus hubungan, itu baru tingkat sabar dan memaafkan, belum ke tingkat yang ketiga membalas dengan kebaikan. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Boleh tanya? Silakan Bu Hanif. Silakan Bu. Iya, silakan Bu Hanifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini kaitannya B2B. Kalau orang lain menghancurkan kita sampai kita setengah mati 3 tahun, apa iya dimaafkan? Kalau nggak dimaafkan gimana Pak Ustadz? Ya kembali ke tadi contoh ya, contoh lain adalah Wahsy namanya. Wahsy ini seorang budak yang menjadi budaknya orang kafir Mekah saat itu, yang disuruh untuk mengintai dan membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya dia membunuh Hamzah dan orang yang menyuruhnya itu baru akan membayar kalau jantungnya diserahkan, jantungnya Hamzah. Jadi dibelah oleh Wahsy dadanya, dicopot jantungnya, dijadikan bukti. Nah, Nabi saat itu menangis melihat pamannya yang meninggal, terus ditusuk tadi di bedah dadanya. Ya. Marah Nabi. Nah, kemudian saat Nabi di Mekah, hijrah, balik lagi ke Mekah waktu itu, melaksanakan haji wada, Wahsy ini meminta maaf. Ya, minta maaf dia. Nabi memaafkannya. Nah, ini satu contoh yang ekstrim ya, bayangkan ini.
Ya, contoh yang ekstrim. Jadi tingkat memaafkan tadi ya saya sampaikan bahwa kalau kita dizalimi, kalau kita tidak memaafkannya dalam pengertian kezaliman itu belum selesai, itu dibolehkan, nanti tidak berdosa ya, karena ini dalam konteks membela hak kita, tidak berdosa. Tapi ada bonus besar kalau kita memaafkan, Allah menjamin. Allah kan mengatakan tadi, Allah tahu kejahatan dan kebaikan. Allah tahu kejahatan dan kebaikan. Tetap Allah perintahkan tolaklah kejahatan dengan yang lebih baik. Nah, jadi kalau apalagi kalau urusan sudah selesai, ya sudah kita memaafkan, ya sudah, artinya tidak terlalu kita risaukan, ya itu hak dibolehkan dalam surat An-Nisa tadi 148. Tapi Allah berikan bonus kalau kita masih bisa berhubungan baik dengannya, tentu tidak dalam konteks untuk mengalami hal yang dua kali, kesalahan yang dua kali. Ya. Tidak. Kalau sudah itu nggak dipercaya, sudah nggak usah dipercaya, nggak apa-apa. Ya. Tapi hubungan atau apa kalau memang masih bisa dilakukan kebaikan, tetap dilakukan. Jadi yang penting Allah memberikan hak untukmu membela diri dari kezaliman orang lain. Allah memberikan hak itu. Tapi kalau kamu sudah di atas, kemudian kamu maafkannya, Allah kasih bonus besar. Begitu Bu Hanifah. Makasih Ustaz, Mbak Mia. Silahkan lanjut. Belum ada lagi Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk mengiringi dan bekal kita memasuki bulan-bulan haram. Kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan depannya lagi Dzulhijjah, bulan depannya lagi Muharram. 3 bulan ini kita berlatih bagaimana kita membangun kesabaran, ya, kemaafan dan kebaikan pada sesama. Allah akan lipat gandakan pahalanya dan insya Allah menjadi pemberat pahala kita di yaumil akhir nanti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.